Silahkan mak-mak di belakang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga. Afwan izin menyampaikan titipan pertanyaan. Ini si suaminya ini susah sekali dibangunkan sholat subuh. Banyak alasan yang dilontarkan si suami itu. Sampai-sampai terkadang bertengkar hanya gara-gara membangunkan sholat subuh. Karena si istri terkadang jengkel dan emosi saat membangunkan. Mohon nasihat untuk si suaminya ini supaya sholat subuhnya ini bisa istiqomah dan di awal waktu dan tidak kesiangan terus. Dan bagaimana sikap si istri ini sebagai seorang istri, Ustadz? Syukron. Suaminya ada di sini. Ini titipan pertanyaan. Ya gimana anak suruh kasih nasihat suaminya? Nanti bisa dilihatin rekaman ulang dari Ustadz. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ya jamaah, kita itu kadangkala disuruh memberi nasihat kepada orang yang tidak ada. Kenapa anak katakan seperti itu? Kadangkala orang ini nggak siap terima nasihat. Jadi kalau ada gelas yang kotor, dikasih air yang bersih, apa jadinya? Air itu jadi kotor gitu loh. Bukan airnya yang kotor, gelasnya yang kotor. Maka yang perlu dilakukan, sampaikan kepada istrinya, bukan ke suaminya. Kepada istrinya, untuk membersihkan gelasnya suaminya. Bagaimana dia berusaha tidak ribut tentang sholat subuh. Tapi bagaimana seorang istri membersihkan gelas suaminya. Mungkin di hati suaminya ada banyak penyakit-penyakit. Sehingga dia sulit untuk sholat subuh. Dan kita tahu sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Berjamaah dia berat sekali. Gitu. Maka suruh ajak suaminya ziarah kubur. Nah, untuk mengingat kematian. Ajak suaminya untuk beristighfar. Karena istighfar itu juga membersihkan nokta-nokta di hati. Ketika sudah bersih, dengar nasihat, insya Allah mau. Karena masalahnya ini orang gak mau dengar nasihat, disuruh dengerin nasihat. Gak mau dia. Kayak gelas yang ditutup, apalagi kalau tadi kotor masih bisa diisi. Ini gelas ditutup. Ambilkan air 1 kontainer. 50.000 liter. Siramkan ke gelas ini. Ada yang masuk aja mah? Walas tetes. Dan sebagian orang hatinya itu ketutup. Jadi sebelum kasih nasihat, buka dulu hatinya. Buka. Dia terbuka sudah tuh. Baru disiram. Dan nyiraminya jangan banyak-banyak. Karena tumpah nanti. Tadi 50.000 liter disiramkan ke sini. Pakai selang. Paralon yang besar tuh jamaah. Kira-kira ada isinya ini? Nggak ada, keluar semua. Karena kerasnya air itu malah nggak diem di sini jamaah. Tapi coba kasih 1 tetes. Masuk alhamdulillah 1 tetes. Suamiku, jadi kalau ngasih tahu suami itu kasih tahu istrinya, jangan waktu dibangunkan sholat subuh. Orang ngantuk dikasih nasihatnya mah. Kira-kira dengar dikasih nasihat. Ngantuk iyo ustaz dengar dia. Bangunkan suaminya, bikinkan kopi, mas kopi ini ustaz mas. Oh masya Allah, bikinkan makanan senangnya suami. Jangan bilang sholat subuh. Sholat subuh langsung lemes dia. Betul loh jemaah. Antum bisa lihat ya. Orang itu kalau ada janji rapat, pertemuan ya. Ini bangun dia jemaah. Jam 3 bangun. Tapi sholat sembahyang. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Maka tolong
suaminya tadi disuruh kasih satu tetes. Setelah dibersihkan dulu. Kalau memang terbuka hatinya, cuma memang kotor, dibersihkan. Kalau ketutup, dibuka tutupnya pelan-pelan ya. Jadilah istri yang lebih baik pelayanannya kepada suaminya. Karena terus terang kondisi hati ini mempengaruhi nasihat jangan. Allah mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan bermanfaat, tapi bukan buat semua orang. Buat orang-orang yang beriman. Jadi ketika iman itu kuat, mudah dia menerima nasihat. Ada cerita di Batam sana, seorang polisi. Udah dia dolim, dia cerita sama Ana. Ana dolim banget sama istri Ana. Ya, Ana banyak dosa sudah sebagai seorang polisi, dia juga banyak melakukan perbuatan kriminal sebenarnya kata dia. Istri Ana itu ngirim videonya Ustadz, tapi lewat sohibnya. Lewat sohibnya yang laki ini. Kirimkan ke suami Ana kata dia. Judul video yang dikirimkan itu, andai aku tidak menikah denganmu. Sama suaminya didapat tuh suaminya. Nggak dibuka, mungkin hampir 2 bulan. Nggak dibuka. Sampai suatu hari, dia kena kasus dan ditahan. Gelasnya terbuka jamaah. Tutupnya itu terbuka. Ketika dia nggak ditahan, ya dia dengan dosa-dosanya terus merasa nyaman. Ketika masuk tahanan, penjara, seorang polisi di penjara ini itu hilang semua kesenangan tuh jamaah. Disinilah tutupnya terbuka. Baru Ana buka video kiriman istri Ana. Ketika Ana buka, nangis Ana. Kenapa dia nangis waktu itu? Karena udah terbuka hatinya. Coba waktu dulu, dengarkan. Apa Ustaz Wahabi? Artinya boleh jadi dia lihat, oh Ustaz jenggotan. Enggak mau dia seperti itu. Tapi ketika hatinya terbuka, mau dia terima. Lo nggak disampaikan Ustaz, iki apa sih? Nasihat. Jadi seperti itu jamaah. Maka nasihat Ana bukan buat suaminya, tapi buat siapa? Istrinya.